Halo semua, jumpa lagi dengan saya di YouTube Wiranti Channel. Pada video kali ini, saya akan membuat peyek kacang yang gurih dan renyah. Untuk cara membuatnya, langsung saja ya, ikuti video ini hingga selesai. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada 500 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 650 ml air, 200 gram kacang tanah, ini sudah dicuci bersih ya, 2 butir telur, 5 butir bawang putih, 1 buah kencur kurang lebih 6 gram, 1 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 saset santan kara 65 ml, dan 20 lembar daun jeruk. Buang tulang tengahnya. Dan inilah tipsnya, saya menggunakan es batu kurang lebih 8 cubes supaya hasil peyeknya itu renyah, dan pada adonan terakhir ketika digoreng itu hasilnya akan tetap cantik. Langkah berikutnya kita haluskan bumbu. Haluskan ketumbar dengan ditambahkan sedikit air. Lalu haluskan kencur. Jika kencur sudah halus, lalu masukkan bawang putih. Tambahkan sebagian garam untuk mempermudah menghaluskannya. Ini sudah cukup lumat, lalu bereskan dengan spatula, kemudian sisihkan. Selain dengan ulekan, boleh juga dihaluskan dengan blender. Berikutnya, kita iris kacangnya menjadi beberapa bagian. Kemudian iris daun jeruk yang tulang tengahnya sudah dibuang. Seperti ini sudah cukup. Langkah berikutnya, campurkan tepung tapioka. Tambahkan santan. Masukkan daun jeruknya. Masukkan 2 butir telur. Kaldu ayam bubuk. Dan untuk sisa-sisa santan yang masih ada di dalam kemasan, kita kocak-kocak dengan air. Masukkan air secara bertahap. Tambahkan bumbu yang dihaluskan. Kemudian aduk-aduk dengan menggunakan whisker. Untuk sisa air yang masih ada, kita masukkan dengan bertahap hingga total keseluruhan air habis. Aduk hingga tidak ada lagi bagian tepung yang bergerindil atau menggumpal. Lalu, masukkan es batunya. Kemudian kacang. Dan untuk air yang masih tersisa, tuang hingga benar-benar habis. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Dan ini sisa garam yang tadi belum dimasukin, jadi total 2 sendok teh. Sebelum menggoreng, siapkan dulu tempat
Untuk alas peyek ketika nanti sudah matang, saya memanfaatkan perkakas yang ada di rumah dengan menggunakan tampah bambu yang saya lapis dengan kertas. Gunakan kertas yang tidak ada tintanya ya, jadi kita pakai kertas yang bagian putihnya. Kalau orang-orang pada umumnya dengan menggunakan koran, tapi untuk koran sebenarnya kurang recommended ya, karena koran itu sendiri ada tinta-tinta bekas dari percetakan. Lalu untuk di atas kertas saya masih menggunakan paper towel untuk menyerap minyaknya. Saatnya untuk menggoreng, panaskan minyak, kemudian tuangkan adonan tipis-tipis di bagian pinggir wajan seperti ini. Kita tuang sesuai dengan ukuran wajan. Untuk bagian pinggir yang tidak terkena minyak, boleh kita siram-siram minyak seperti ini, atau sebenarnya tanpa kita siram-siram dengan minyak pun nanti akan terkelupas dengan sendirinya. Jadi ini tidak akan lengket sama sekali. Untuk api, baiknya gunakan api sedang cenderung besar ya, supaya hasil akhir dari peyek ini nanti tidak berminyak. Nah, ada beberapa peyek yang memang agak berminyak, itu karena panasnya kurang maksimal. Nah, ini sebenarnya kalau kita gunakan wajan yang lebih gede daripada ini akan lebih mudah. Karena kebetulan saya tidak punya wajan yang lebih besar dari ini, jadi saya gunakan wajan yang seadanya saja. Nah, kalau wajannya lebih besar, ini ruangnya akan lebih leluasa ya untuk peyek yang lebar-lebar seperti ini. Nah, ini bolak-balik sampai nanti sekiranya cukup matang ya. Dan ini dibalik lagi sampai kita menemukan tone warna yang paling tepat, agak kecoklatan gitu. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita angkat saja, tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan.
Nah, ini sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Lalu kita tuangkan ke dalam tempat yang sudah dilapisi dengan kertas dan paper towel. Dan inilah dia hasilnya. Dari 500 gram tepung beras peyek kacang menghasilkan 1 tampah penuh ya. Ini 1 tampah munjung dan sebagian sudah dicemil-cemil juga tadi. Terdengar kriuk-kriuk renyahnya ya pada saat dikunyah. Dan bisa diperhatikan untuk warnanya, ini sangat cantik merata. Untuk penyimpanannya, saya siapkan toples dengan kapasitas 5 liter. Untuk bagian bawahnya saya juga lapisi dengan paper towel. Dan ini ada sebagian remah-remahnya, kita posisikan di posisi paling atas. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples kapasitas 5 liter lebih ya. Buat yang mau jualan, ini juga bisa dijadikan salah satu ide jualan ya. Karena untuk di Tokopedia itu saya pernah beli per toples ini 45.000 harganya. Dan ini sisanya dimasukkan ke dalam plastik karena toples sudah tidak muat. Dan juga di awal-awal sudah banyak dicemil-cemil ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Dan selamat mencoba.